Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah topik, yaitu hakikat strategi pembelajaran. Topik ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini, khususnya dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Nur Rahma yang akan membahas tentang strategi pembelajaran. Selanjutnya, Husnul Khatimah akan menjelaskan tentang konsep dasar. Kemudian saya sendiri, Lisa Apresiatitong, akan membahas tentang konsep dan prinsip belajar anak. Dan yang terakhir, Nurul Farah Safila yang akan membahas tentang variabel strategi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian. Strategi pembelajaran adalah cara atau metode yang dilakukan oleh guru atau peserta didik dalam mengupayakan terjadinya perubahan tingkah laku atau sikap. Konsep dasar strategi pembelajaran meliputi pemilihan dan penyusunan kegiatan pembelajaran dalam suatu unit pembelajaran, termasuk urutan kegiatan, sifat materi, ruang lingkup materi, metode, dan media yang sesuai untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Strategi pembelajaran juga mencakup interaksi antara guru dan peserta didik untuk mencapai perubahan tingkah laku atau sikap secara efektif dan efisien. Pemilihan strategi pembelajaran harus mempertimbangkan tujuan belajar, materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, tenaga kependidikan, waktu, sarana yang tersedia, dan biaya. Konsep dan prinsip belajar anak. Konsep belajar adalah usaha untuk membantu proses belajar peserta didik dengan menciptakan kondisi yang mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal. Sedangkan prinsip-prinsip belajar anak meliputi adanya perubahan perilaku secara keseluruhan, pembelajaran sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dan pembelajaran sebagai usaha untuk menciptakan kondisi agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah. Variabel strategi pembelajaran adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan dan implementasi strategi pembelajaran. Beberapa contoh variabel strategi pembelajaran meliputi 1. Kondisi pembelajaran. Ini mencakup apakah siswa belajar sendiri atau dalam kelompok. Misalnya dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama-sama. Sedangkan dalam pembelajaran individual, siswa belajar secara mandiri. 2. Karakteristik siswa. Faktor-faktor seperti usia, tingkat kemampuan, daya belajar, dan minat dapat mempengaruhi strategi pembelajaran yang efektif. Misalnya, dalam pembelajaran anak-anak, strategi pembelajaran yang interaktif dan bermain dapat lebih efektif. 3. Materi pembelajaran. Tingkat kompleksitas materi pembelajaran juga mempengaruhi strategi pembelajaran yang digunakan. Misalnya, untuk konsep sederhana, strategi pembelajaran yang lebih langsung dan terarah dapat digunakan. Namun, untuk materi yang lebih kompleks dan berbasis masalah, strategi pembelajaran yang mendorong pemecahan masalah dan pemikiran kritis mungkin lebih efektif. 4. Kriteria tugas. Setiap tugas pembelajaran memiliki kriteria penilaian yang berbeda. Misalnya, jika tugas memerlukan pemahaman konsep secara mendalam, strategi pembelajaran yang melibatkan diskusi dan refleksi dapat digunakan. Namun, jika tugas memerlukan penerapan konsep dalam situasi nyata, strategi pembelajaran yang melibatkan simulasi atau proyek dapat lebih efektif. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat harus mempertimbangkan semua variabel ini agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta materi pembelajaran yang akan dipelajari. Adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu hakikat strategi pembelajaran mencakup pemahaman pengertian, konsep dasar, konsep dan prinsip belajar anak, serta variabel strategi. Strategi pembelajaran melibatkan metode yang terencana dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Konsep dasar melibatkan interaksi antara guru dan siswa, sementara konsep dan prinsip belajar anak menekankan adaptasi strategi sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Variabel strategi mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Keseluruhan, strategi pembelajaran dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses pendidikan.
Demikianlah presentasi kami tentang hakikat strategi pembelajaran. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk teman-teman. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menerima dan menjawabnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.